Netizen masih ingat dia? Babu. Ya, di samping Babu ada siapa? Babu. Pacarnya Babu gitu kan, nyindir tentang si Betran, terus dia masukin ke tweetsnya dia tentang si RO. Gak usah nyindir, beda kelas ya, biarkan itu menjadi urusan keluarganya mereka. Yang Babu nggak usah, diem gitu ya, diem ya, biarkan itu menjadi urusannya mereka. Lagian ya, lu nyindir tentang si Betran, beda jauh. Betran itu dikenal sebagai seorang penyanyi, lu apa? Babu sama tukang kayu, lihat no ya, kayak kayu kering. Kompilasi Manda, asisten Sarwenda. Mau yang warna apa? Mana Bun? Mau nggak? Mau yang warna apa? Ini mobil loh Bun, bukan kacang. Iya tapi kan harganya lumayan terjangkau ya kan? Maksudnya Bunda mau beliin aku? Iya, mau yang warna apa? Ini orang berpuasa guys. Bun, aku sih suka ini Bun, rose pink Bun. Cakep banget Bun. Jadi lu rose pink ya? Jadi 3 mas. Aku ambil Ya terus tau ya, kasian tau guys, udah sih maksud gue kayak udah gitu, dia kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau berjalan. Tahun itu adalah mulut-mulut neti itu ya. Neti Julie. Oh ini tuh namanya edukasi Bun. Iya benar. Cara yang benar tuh katanya kalau pembersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Persepsi tentang hak asuh jatuh ke siapa? Itu sebagai hak dari salah satu orang tua. Padahal sebenarnya bukan hak orang tua tapi harusnya hak anak. Akhirnya yang satu menutup akses kepada yang lain. Penutupan akses terhadap salah satu orang tua itu sebenarnya sudah termasuk kekerasan terhadap anak. Apalagi kalau metode membatasinya pakai manipulasi, eksploitasi. Jadi si anak nih mau ketemu bapaknya, lihat dulu ibunya boleh nggak? Atau ada anak yang sebaliknya ya, mau ketemu bapaknya lihat dulu sama ibunya. Nah ini banyak sekali terjadi. Hak asuh itu bisa digugat lagi loh ya. Jadi ketika seseorang menutup akses, ketika dia mungkin melakukan kekerasan sosial, membatasi anaknya tidak boleh ketemu ayahnya, tidak boleh ketemu ibunya. Ternyata lebih banyak yang perempuan yang melakukan pembatasan, penutupan akses terhadap ayah. Anak itu dijadikan senjata, dijadikan alat untuk negosiasi. Oke, kamu boleh ketemu kalau udah bayar. Udah bayar belum mau ke sekolahnya? Cuman kita gosip dulu, kita mau menangkapi dulu videonya ibu ini. Katanya ibu ini ternyata lebih banyak dari pihak perempuan yang mendapatkan hak asuh anak, tapi mereka itu melakukan kekerasan secara media sosial katanya. Contohnya apa Inces? Misalnya melarang ketemu ayahnya, ya kan? Terus kalau ketemu ayahnya, anak-anak itu harus melihat ibunya dulu. Kalau ada kode dari ibunya baru boleh. Itu kekerasan itu. Itu bisa digugat tuh katanya. Banyak itu kata ibu-ibu tuh. Cenderung ibu-ibu yang melakukan itu atau perempuan-perempuan. Kata iya Bu, ada satu kasus ibu sekarang yang lagi viral, mungkin ibu belum tahu atau belum nyampe telinga ibu gitu. Itu kasusnya itu ada seorang ayah yang menafkahi mantan istri itu 200 juta, belum tetek bengek itu, belum ibu, belum Inces, belum tetek bengek, belum ibu. Ada plastik sampahnya, terus ada uang kartu kreditnya bagi 2, bayar pembantu bagi 2, kayak gitu ibu, ada itu. Tapi hak si ayahnya nggak dikasih ibu. Apa haknya Inces? Itu ketemu sama anaknya dari pengadilan begitu. Itu loh ibu, ada persis itu cerita ibu. Jadi sesuai kata ibu, itu sebenarnya harus di ini itu
Harus digugat hak asuh anak, bener Bu. Sesuai lah cerita itu, cerita yang Ibu sampaikan sama cerita yang terjadi di dunia nyata sekarang ini. Ya kan, seorang ayah yang tadinya sudah menafkahi, ya kan, terus haknya si ayah nggak dikasih, padahal kewajibannya ibu sudah dijalankan itu. Oh iya Inces, siapa orang itu ibu. Gitu loh. Jadi dia sekarang itu sesuai yang ibu bilang, kan bisa kan ya diambil lagi hak asuh itu yang dilakukan oleh mantan suami. Feeling aku ini Bu ya, si mantan suami ini menang Bu. Ya, walaupun mulut eda-eda berkicau itu kayak anjing menggonggong itu Bu, itu enggak kena itu, enggak ada pengaruh itu. Kalau feeling saya ini menang ini Bu. Sesuai lah dengan cerita ibu, tapi ada ibu kisah nyatanya. Ibu bisa searching yang lagi viral itu. Oh iya kan. Tapi diam-diam ibu takutnya eda-eda itu menggonggong lagi. Kan aku udah bilang jangan boros gitu loh. Buat makanan berat semua. Oh, berat. Semua. Oke. Ini buat sayur. Sayur sendiri. Ini buat buah. Ini buah. Karena aku nggak mau bau buahnya, bau bawang dan lain-lain, misalnya gitu. Di dalam udah ada 3 kulkas. Ini ada kulkas lagi. Ini kulkas apa lagi, Bun? Ini kulkas. Syuting. Oh, cemilan. Kembali lagi di MBG Makan nih bacot gue. Puh. Disinggung pernah selingkuh 2 kali, Ruben Onsu balas sindiran Sarwenda. Lo yang dicurigai orang. Disclaimer ya, gue cuma ngerangkum dari berita digital yang udah warawiri di dunia maya. Buat warga gue yang mager baca cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya, drama Koruben sama Sarwenda sekarang udah masuk babak saling balas omongan nih. Ya, Sarwenda akhirnya buka semua yang selama ini dia pedem. Katanya dugaan perselingkuhan pertama kali udah muncul dari tahun 2017. Demi anak-anak dia pilih maafin tuh. Tapi menurut pengakuannya dugaan itu muncul lagi. Di situ katanya kepercayaannya udah bener-bener hancur. Ya, selama 1 tahun dia ngaku lebih memilih diam. Baru sekarang angkat suara karena merasa ceritanya yang beredar ini udah gak sesuai dengan kenyataan. Gak lama kemudian Koruben langsung kasih respon. Tapi bukannya ngebantah satu-satunya tuduhan itu, dia malah nyentil balik nih. Ya, kurang lebih pesannya begini, kenapa sekarang semuanya seolah-olah gue yang paling salah. Justru dulu yang dicurigai orang itu siapa? Nah, kalimat itu langsung bikin netizen makin penasaran. Karena Koruben juga belum menjawab secara gamblang soal tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan oleh Sarwenda. Yang bikin publik makin bingung ya, dua-duanya ini sama-sama merasa jadi korban. Ya, Sarwenda bilang selama ini terlalu banyak diam, Koruben bilang selama ini terlalu banyak disalahkan. Akhirnya ini rame lagi nih, bukan cuma soal dugaan perselingkuhan, tapi soal siapa yang lagi ngegiring opini. Nah, sekarang bolanya ada di tangan netizen nih ya, tapi satu hal yang harus diingat, sampai hari ini publik baru dengar versi dari masing-masing pihak, belum ada putusan atau bukti yang memastikan tuduhan tersebut sebagai fakta. Ya, sekarang warga-warga gue, menurut lo nih, kalau rumah tangga udah pecah kayak begini, ya lebih baik semuanya dibongkar ke publik ya, agar tidak lagi ada yang namanya fitnah-fitnah, atau tetap disimpan rapat-rapat demi anak dan keluarga. Gas pada komentar, cekidot. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri. Seminggu kemudian dia datang lagi, kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini. Kamu bisa hubungi infotainment lah, gitu. Terus kok
Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Setelah 11 tahun membina rumah tangga, Ruben Onsu akhirnya membongkar penilaiannya terhadap watak Sarwenda. Dalam siaran langsung di TikTok, Ruben mengklaim sang mantan istri selalu ingin keinginannya dituruti. Berbicara dengan nada yang menurutnya keras hingga membuat dirinya selama bertahun-tahun memilih terus mengalah. Ruben bahkan mengaku hampir selalu mengiyakan permintaan Sarwenda dan merasa harus tetap meminta maaf meski menurutnya belum tentu berada di pihak yang salah. Menurut Ruben, kebiasaan yang selalu menuruti keinginan Sarwenda kini justru dianggap sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kembali lagi di MBG Makani Bacot Gue. Denny Sumargo berharap konflik Ruben dan Sarwenda berakhir di ruang tertutup. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita-berita digital yang udah warawiri di dunia maya buat warga-warga gue yang mager baca cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya, drama Ruben sama Sarwenda ini udah bukan cuma soal rumah tangga, tapi udah berubah jadi konsumsi publik. Nah sekarang nih Bang Densu ya ikut terseret-seret nih ya. Ko Densu bilang nih satu kalimat yang menurut gue paling ngena. Dia berharap semua konflik antara Ruben dan Sarwenda berhenti di ruangan yang tertutup. Kenapa? Karena semakin sering dibahas di podcast, di media, sama di medsos, makin banyak orang-orang yang merasa paling tahu, padahal mereka cuma lihat dari potongan-potongan cerita. Nah lucunya nih, Ko Densu malah dihajar dua kubu sekaligus. Pendukung Ruben nuduh dia terlalu ngebela Sarwenda, pendukungnya Sarwenda malah bilang dia lebih berpihak ke Ruben. Artinya apa? Di zaman sekarang kadang yang netral aja dianggap salah satu kalau nggak sesuai sama narasi yang diinginkan masing-masing pihak. Padahal Ko Densu bilang tujuan dia cuma ngasih ruang buat semua pihak untuk berbicara, bukan jadi hakim. Nah, bukan juga nentu ini siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Karena yang tahu kejadian sebenarnya ya cuma orang-orang yang bersangkutan, ya yang di rumah itu sendiri, ya kan. Nah, kalau dipikir-pikir, pelajaran buat kita semua begitu masalah pribadi masuk ke ruang publik, yang lahir bukan cuma simpati, ya, empati, tapi juga opini liar, asumsi, bahkan yang bisa menghakimi. Dan yang paling berat yang seringkali kita lupa adalah kita melupakan adalah dampak ke orang-orang di belakang mereka, yaitu anak-anak dan keluarga. Nah sekarang gue lempar lagi nih ke kalian, menurut kalian konflik rumah tangga seperti ini lebih baik diselesaikan di ruang tertutup atau terbuka seperti ini? Buruan komen, cikidok.